Halo semuanya, selamat datang kembali di Orang Indonesia. Kita berada di lantai 1 stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Lantai 1 ini juga tersambung dengan stasiun LRT Jabodebek Halim ataupun terintegrasi. Sedangkan di lantai 1 terdapat gate, kemudian ada kios retail dan mesin tiketing. Nah, ini ada satu bis ya Metro Trans yang menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim dengan halte yang ada di Cawang. Nah, kemarin salah satu sahabat Orang Indonesia sempat bertanya apakah ada akses selain LRT ataupun juga selain tol tapi menggunakan bis. Jawabannya adalah ada. Selain itu, kita juga menemukan adanya taksi yang standby di depan dari area stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Kita akan masuk ke dalam area stasiun sedikit dikarenakan esok akan segera diresmikan oleh Pak Presiden untuk dibuka bagi para penumpang umum dan dapat membeli tiket menuju ke arah Bandung dan sebaliknya. Area ini adalah area drop off atau area masuk bagi para penumpang yang akan berangkat menuju ke arah semua stasiun, yaitu apakah ke Karawang, kemudian ke Padalarang ataupun ke Bandung. Baik, ini adalah area masuk ke dalam stasiun, yaitu area keberangkatan. Namun saat ini juga dipajang foto-foto aktivitas dari uji coba kereta cepat Jakarta Bandung dan seterusnya dari berbagai kalangan yang sempat kemarin melakukan uji coba di pertengahan September sampai akhir September. Setelah kita masuk ke dalam area keberangkatan, di sini ada layanan pelanggan di bagian kiri atau customer service serta mesin tiket di sisi kanan atau di sisi timur. Nah, bagi yang sudah memilih tiket dan bisa untuk naik ke atas menggunakan area yang ada yaitu gate keberangkatan untuk naik ke atas. Kemudian nanti di lantai 1, ini karena kita berada di lantai dasar, lalu terdapat area concourse ya. Concourse itu adalah area tempat pertukaran penumpang, baik penumpang yang turun dari kereta dan juga penumpang yang akan naik kereta ke lantai berikutnya yaitu lantai 2. Di lantai 2 sendiri terdapat 6 jalur dengan 3 peron ya, ada peron pulau dan ada peron sisi. Hanya saja hari ini tiket masih belum dibuka dan kita memang belum sempat ikut uji coba karena belum berhasil. Jadi kita akan lihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Tadi ada tentunya toilet ya, fasilitas umum, kemudian area menyusui, ada musola dan lainnya. Nah, untuk area naik ke atas atau keberangkatan di sini dijaga oleh petugas untuk dilakukan checking ataupun hanya bagi para pekerja yang memang diperbolehkan. Mudah-mudahan esok setelah diresmikan oleh Pak Presiden maka area ini sudah dibuka termasuk customer service untuk membeli tiket secara offline ataupun menggunakan ticketing machine yang ada di sisi timur ataupun di lantai 1. Satu hal lagi, kereta cepat sendiri sudah diberikan nama baru yaitu Wush. Wush sendiri kalau kita menilik bahasanya maka itu adalah bunyi dari sesuatu yang bergerak dalam kecepatan yang tinggi. Wush, seperti itu. Baik, kita akan menuju ke depan. Ini adalah area drop zone yang dapat dipergunakan nanti oleh calon para pengguna kereta cepat Jakarta Bandung yang naik turun kendaraan. Baik juga untuk tadinya hari ini kan Pak Jokowi. Oke. Tapi nanti beli tiketnya itu gimana? Bisa online? Online, bisa dari langsung on the spot. Oh, on the spot. Ini tiketingnya ada di mesin tiket, bisa di customer service bisa. I see. Customer service yang ini. Oke. Kalau yang online Kalau online melalui aplikasi. ada aplikasinya? Iya. Yang KCIC ID atau Yang sekarang sih masih KCJB. KCJB ya? Iya. Oke. Jadi besok kalau udah resmiin baru mulai. Mungkin tanggal 3 udah bisa dibeli tiketnya. Alright. Iya. Saya nggak pernah dapat soalnya. Cek aja. Barusan saja kita berbicara dengan salah satu petugas yang ada di sini bahwasannya dalam rangka
rencana peresmian esok, maka memang stasiun kereta cepat di Kota Bandung di Halim dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk dekorasi, kemudian juga area-area yang akan dipergunakan untuk seremoni secara resmi dibuka untuk umum. Mudah-mudahan esok atau mungkin paling lambat di tanggal 3 Oktober di hari Selasa. Kita akan menuju ke area tiketing di mana nantinya dapat dipakai oleh calon pengguna penumpang kereta cepat di Kota Bandung untuk membeli tiket. Nah, bagaimana cara membelinya? Kita akan coba ke area mesin tiketing yang ada. Disediakan cukup banyak mesin di sekitar sini untuk para pengguna yang tidak menggunakan jasa tadi layanan pelanggan atau customer service, tapi lebih kepada otomatis mesin yang sudah disiapkan. Kita akan menuju ke mesinnya. Di bagian atas ada tulisan silakan menggunakan mesin ini untuk membeli tiket secara otomatis. Baik, di sini pilihannya adalah beli tiket atau pengambilan tiket. Kita akan beli tiket, kemudian kita pilih tujuannya. Lalu setelah itu kita akan pilih tanggal keberangkatan. Ya, di sini ada pilihan tanggal yang sudah disiapkan oleh mesin. Angkanya cukup besar dan cukup jelas bagi semua, tentunya memudahkan para pengguna. Lalu setelahnya kita bisa isi berapa orang yang akan diberikan tiketnya untuk menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, jurusan-jurusan yang ada di sini ada Karawang, ada Padalarang, dan ada Tegaluar. Tadinya ada Walini ya, yang memang belum dikembangkan untuk menjadi sebuah stasiun. Baik, jadi kurang lebih begitu. Lalu di bagian bawah ada struk, ada kartu bank ya, mungkin untuk pembayaran, dan akhirnya tiketnya keluar di bagian bawah. Terdapat juga angka-angka yang bisa ditekan, namun kita belum tahu itu fungsinya untuk apa. Biasanya ATM ya, namun tentunya kita tidak akan masukkan kartu ATM ke dalam mesin tiketing yang ada. Baik, ini masih di lantai G. Jadi lantai G sendiri cukup luas. Ada akses dari sisi barat, ada akses dari sisi timur. Nah, ini sisi timurnya ada musola yang disiapkan untuk beribadah ya, kemudian fasilitas umum lainnya. Dan ada akses dari sisi utara ataupun sisi selatan. Tiketing ada di sisi timur, kemudian untuk customer service ada di sisi barat. Untuk lebih mudah ya bagaimana mencapai area stasiun kereta cepat di Kota Bandung yang ada di Halim, kita akan coba akses kembali menggunakan non tol dan juga non LRT Jabodebek. Jadi dari arah Jalan DI Panjaitan yang dari sisi utara, Kampung Melayu, Jatinegara dan seterusnya, langsung belok ke kiri sebelum dari terowongan. Memang tidak ada petunjuk yang cukup besar di sekitar sini, tapi ada spanduk saja area menuju ke stasiun kereta cepat. Sedangkan kalau ke tol tinggal lurus, kemudian nanti masuk lewat kilometer 1800 ya kalau tidak salah, dari arah tol Jakarta Cikampek masuk dari Cawang ataupun tol dalam kota. Ini tadinya adalah area yang cukup sempit di mana terdapat kantor PPD dan juga hotel ini. Namun saat ini sudah jauh lebih lapang, terdapat dua jalur kendaraan dua arah, kemudian ada lajur yang besarnya serta ada lajur yang kecilnya. Di bagian pinggir ternyata dipergunakan untuk trotoar ya, bagi para pejalan kaki. Sahabat Download Indonesia yang sempat bertanya bisa jalan kaki ada trotoar, ada, namun tidak sampai ke area depan Kemhan. Jarak dari Kemhan sampai ke dalam area stasiun kurang lebih 1,2 sampai 1,5 kilo ya. Apabila sahabat semua membawa barang dan harus menggereknya di sekitar trotoar di sini, mungkin perlu effort atau usaha yang lebih banyak tentunya. Nah, tadi kita sudah melihat ada bis ya, mungkin bisa menggunakan bis tersebut
Metro Trans yang membawa penumpang dari area Cawang. Nah, apakah juga mampir di stasiun LRT Jabodebek Cawang atau halte Transjakarta Cawang ataupun sekitar Cawang saja, kita belum tahu. Untuk parkir kendaraan ada di dua sisi, barat dan timur. Sisi barat itu semua full kendaraan roda 4. Ada pertanyaan dari sahabat Honda Indonesia, apakah kendaraan motor roda 2 bisa parkir di sini? Jawabannya adalah bisa, karena ada parkir motor yang kita lihat di sisi timur. Sedangkan parkir kendaraan roda 4 ya di sini di depan gedung di bawah juga ada ya, namun gedung itu kita belum tahu dipergunakan untuk apa. Tadinya area ini masih tanah yang belum dikelola dengan baik ya, karena masih konstruksi. Saat ini sudah menjadi area yang cukup rapi. Ada bagian yang agak lebih tinggi, kemudian ada bagian yang agak lebih rendah. Area-area tersebut mulai ditanami dengan rumput, namun rumputnya itu kering ya. Kalau kita lihat mungkin menunggu musim hujan ataupun juga nanti setelah rumputnya tumbuh dan menghijau. Ini area parkir yang ada di bagian bawah. Taksi standby di bagian atas ya. Kemudian ini adalah talut ataupun penguat dari dinding bagian sisi atas atau area stasiun. Nah, ini area dimanfaatkan juga untuk parkir. Kemungkinan ini adalah kantor ya yang ada di sekitar sini. Cukup banyak kendaraan yang ada. Kemudian tadinya dari arah tol bisa masuk langsung kemari untuk keluar masuk lah ya dari stasiun dan juga keluar stasiun. Baik, di sini ada petunjuk untuk keluar masuk tol, nantinya ada di kilometer 1850 ya tadi ya. Biasanya kita melihat area ini dari atas LRT Jabodebek ya, di atas layang sana, namun kita sudah bisa masuk ke area stasiun untuk menjemput ataupun mengantarkan calon penumpang yang memang ikut dalam uji coba yang sudah diundang oleh KCIC. Pengerjaan pinggir jalan sebenarnya masih berlangsung, namun ini secara fungsi jalannya sudah dapat menjadi akses bagi kendaraan-kendaraan yang keluar masuk stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Pohon-pohon juga ditanam di bagian pinggir sini, namun kita lihat masih belum keluar daunnya. Tapi paling tidak ini nantinya ya, pada saat sudah rimbun semua, maka akan menjadi area hijau yang cukup baik bagi tentunya kawasan stasiun yang mungkin saat ini panas ya. Area drop zone di sini kalau kita lihat banyak juga parkir kendaraan. Nampaknya nantinya mungkin tidak ada lagi ya, hanya untuk menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang, karena di sini juga ada kedatangan. Baik, kita akan lanjut di sisi timur. Di sini ada bis Metro Trans 7W. Nah, bis ini jurusannya adalah Cawang KCIC Halim. Jadi memang untuk para pengguna yang menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang ada di sekitar Cawang. Di depan sana ada crane ya yang sedang nampaknya memindahkan material. Jadi kita akan stop terlebih dahulu. Untuk parkir kendaraan roda 2 persis berada di samping bis ini. Jadi para pengguna kereta cepat yang naik motor kemudian naruh motornya bisa diparkir di samping dari area sisi timur yang kita lewati, persis di samping dekat Mas yang naik kereta itu. Ini mobile crane yang memang berpindah-pindah, ada truknya. Nampaknya material-material di sini masih disiapkan untuk finishing ya, finishing karena secara fungsi, secara keseluruhan konstruksi yang ada yang konstruksi dasar dan bisa mendukung operasional dari kereta cepat sudah selesai harusnya. Ada crane-crane kecil yang digunakan untuk mengangkat para pekerja, merapikan bagian-bagian atas ya, apakah itu atap ataupun
plafon dan lain-lainnya ada di pinggir. Di sini juga ada akses masuk ke dalam stasiun di sisi utara, yaitu nantinya bagi para pengguna kereta cepat yang mengakses stasiun melewati tol. Tol nanti akan langsung keluar di kilometer 1850, kemudian ada drop zone sisi utara. Walaupun tidak semegah di sisi selatan yang di sini nih, tapi sisi utara tentunya juga sama aksesnya, maka akan ketemu dengan customer service ya, layanan pelanggan di sisi barat, kemudian juga mesin tiketing di sisi timur. Baik, kita akan cari parkir di sekitar sini. Di sisi barat terdapat satu crane kecil ya, yang mobile crane nih, pindah-pindah. Kita coba masuk di sini, sedangkan yang bagian agak ke kiri kita, agak ke barat lagi itu ditutup karena masih ada pekerjaan. Nah, kita perhatikan sisi barat di sini parkirnya ada tulisan VVIP. Jadi memang bukan buat umum karena nampaknya mungkin para pekerja atau pejabat atau para petugas pelaksana dan lainnya terkait dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Jadi kita akan pindah area parkirnya. Ini tiang-tiang dari ujung elevated construction atau layang kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di bagian atas cukup lebar dan cukup kokoh, kurang lebih ya. Tahan yang dibutuhkan untuk membuat satu tiang tersebut adalah 72 meter persegi. Kalau kita bandingkan dengan membuat rumah tipe 72, mungkin rumahnya 45 tapi luas tanahnya 72. Baik, kita akan parkir di lokasi yang ada di bagian depan sebuah gedung tadi. Nah, kita sudah masuk ke bagian dalam. Di sini ada anak tangga eskalator untuk naik ke atas, itu buat keberangkatan ya dari berbagai sisi. Kemudian di sini disiapkan meja, nampaknya untuk persiapan peresmian pembukaan ya secara resmi stasiun kereta cepat Jakarta Bandung oleh Pak Presiden, apakah mudah-mudahan esok ataupun di hari Selasa. Kemudian area drop zone-nya di bagian sini diberi kaca, plafonnya ya cukup modern lah ya, dengan rangka-rangka seperti ini. Di bagian pinggir area drop zone terdapat tanaman-tanaman berserta pas bunga yang disiapkan untuk menyambut para penumpang yang datang masuk ke stasiun. Stasiunnya cukup luas ya, kalau kita perhatikan ini mirip dengan sebuah bandara, mungkin bandara kecil lah ya, menengah lah mungkin, dan cukup rapi, cukup bersih, modern. Kemudian di sini ada arrival yang menggunakan eskalator dan juga menuju ke arah LRT menggunakan anak tangga. Eskalator masih mati dan belum berfungsi, nampaknya mungkin akan beroperasional setelah fully diresmikan ya. Kita naik ke lantai 1 ya. Kalau lantai bawah tadi, lantai dasar kita sudah lihat, yaitu ada pintu masuk ya, gate, drop off atau drop zone, mesin tiketing, layanan pelanggan, kios ya. Mungkin kita belum lihat ada kios-kios retail. Nah, bagaimana sambungan dengan stasiun LRT Jabodebek Halim? Nah, di bagian atas lantai 1 ini adalah Skybridge atau jembatan udara yang menghubungkan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dengan stasiun LRT Jabodebek Halim. Cukup luas, lebar, dan punya ruang-ruang yang dikasih dinding kaca-kaca luas ya. Dalam hal ini kita dapat melihat area bagian luar dari Skybridge-nya sendiri. Untuk keamanan di sini disiapkan CCTV di beberapa titik bagi pemantauan pemandangan akses mobilitas para penumpang yang akan berpindah moda transportasi dari LRT ke stasiun kereta cepat dan sebaliknya. Di bagian luar ini adalah sisi barat dari elevated stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang masih dikerjakan pinggirnya ya. Kadang-kadang kita juga melihat kalau dari jauh dari tol itu ada pekerjaan-pekerjaan di bagian atap.
Nah, di bagian atas ini ada kamera, kemudian tentunya ada sensor api ya, dan juga dipasang, kalau kita lihat tadi, picocell atau antena-antena kecil yang berfungsi untuk memperpanjang sinyal-sinyal GSM seperti itu. Nah, ini ada travelator. Di sini kita bisa bergerak lebih cepat ya. Namun sayangnya di ujung ya. Kalau misalnya di ujung lagi kan lebih mantap tuh. Terutama bagi para para pengguna kereta cepat di Kota Bandung yang membawa barang ya, kemudian ke arah stasiun LRT Jabodebek Halim. Agak berbelok sedikit ya menuju ke arah stasiun LRT Jabodebek Halim. Namun aksesnya cukup lebar dan cukup nyaman. Di sini ketemu dengan sebuah ruangan, ini yang kita biasa lihat dari luar. Terdapat apa ini, relief-relief. Mungkin ini akan jadi kios dan juga area komersial ya, serta concourse-nya dari stasiun LRT Jabodebek Halim. Baik, tadi kita ke arah stasiun LRT Jabodebek ya. Di sini kita akan ke arah gate lagi di lantai 1. Sini ada kedatangan 1, 2, 3. Jadi banyak gate-gate kedatangan yang disiapkan ya. Tadi ada 4, 5. Di bagian depan di sini ada kasir. Nampaknya ini akan jadi area komersial ya. Di bagian pinggir ini ada kios-kios retail yang nantinya dapat dipergunakan oleh para pedagang yang ingin menggunakan area ini untuk melakukan kegiatan transaksi. Mungkin lebih banyak ini nanti kuliner ya, kuliner, souvenir, minuman dan lain-lainnya, mirip dengan jembatan penyeberangan multiguna. Kemudian menjelang gate ya, masuk, di sini terdapat ticketing machine. Jadi kalau tidak sempat beli di bawah, dari pengguna LRT Jabodebek dapat membeli tiket yang ada di sini. Sudah disiapkan mesinnya mirip dengan mesin ATM, tapi mungkin secara fungsinya agak berbeda kali ya. Di bagian dalam di ruang kaca kita lihat ada miniatur dari EMU, Electric Multiple Unit, yang komodo warna merah dengan satu ujung dengan tiga rangkaian kereta saja, 3 gerbong. Area komersial ataupun kios-kios cukup banyak disiapkan di sekitar sini. Saat ini dihias dengan lampion-lampion, mungkin karena ini ciri khas dari China ya, karena memang Indonesia bekerja sama dengan kereta cepat Cina, CRRC. Kemudian di depan kita juga lihat ini stand roti O yang cukup besar ya. Bagi para pencinta roti, nantinya bisa membeli roti O sebelum naik ke kereta cepat. Tadi ada gate keberangkatan ya. Baik, dari lantai 1 kita juga bisa melihat di sini pergerakan LRT Jabodebek ya dari kejauhan. Nah, ini area drop zone, ini masih ditutup ya, besok mungkin setelah diresmikan akan dibuka. Jadi cukup luas dan cukup banyak area-area masuk menuju ke stasiun yang dapat dipergunakan oleh calon penumpang kereta cepat Jakarta Bandung. Ini tinggal dibuka aja ya, mirip dengan ITC. Caranya ini mah lebih bagus lah harusnya. Di bagian atas rangka-rangka yang diberi kaca untuk bagian teras atau drop zone para penumpang. Area juga dilengkapi di sisi bawah dengan guide block ya. Biasanya ini akan dipergunakan oleh para difabel, tunanetra terutama, sebagai guidance atau penunjuk arah menuju ke dalam stasiun ataupun keluar. Ya, kalau ke arah sana ke arah anak tangga, kemudian ke arah dalam menuju ke area keberangkatan. Yang dari Bandung tadi udah nyampe lagi? Sini udah. Oh, udah ya? Oh, udah pulang kali dia. Oke, kalau gitu. Nah, ini adalah masih tahap uji coba, jadi terdapat 4 perjalanan dalam sehari untuk dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya, tapi yang jelas keretanya datang dari Bandung ya. Nah, satu lagi yang penting adalah kereta CIT. Kereta CIT itu yang warna kuning setiap hari akan melakukan perjalanan pengecekan setiap jalur
ya, sinyal, komunikasi, dan hal-hal lainnya sebelum semuanya beroperasional. Ini area nantinya akan menjadi area terbuka hijau atau RTH yang dapat membantu proses peningkatan kapasitas oksigen lah paling tidak di area sini yang memang cukup panas. Kalau kita lihat desainnya dengan render yang pernah ada, mungkin agak mirip lah ya, agak cukup mirip lah dengan desain awal. Di bagian atas terdapat oktagon yang memang terbuat dari kaca untuk melewatkan sinar matahari, biasanya untuk sebagai pendukung faktor kesehatan para pengguna kereta cepat. Bunga-bunga ditanam di pinggir dari area jalur yang dipergunakan untuk drop zone. Nah, ini masih bebatuan ya, cuman di sini sudah mulai rapi. Oh, pantasan. Oh, bisa ke situ. Ibu ini sudah ditunggu oleh penjemputnya karena baru saja menyelesaikan uji coba. Nampaknya beliau war tiket dan menang nampaknya ya. Walaupun di uji coba kedua yang setelah tanggal atau minggu keempat dari September itu tidak ada yang dapat sama sekali ya. Bagi yang war kalau nggak salah sudah full nih kalau nggak salah ya. Kanstin dipasang di sini untuk memisahkan jalur-jalur yang ada. Kemudian yang penting lagi adalah kita lihat ya, itu adalah saluran air. Karena saluran air itu satu hal yang sangat penting dalam membuat jalan. Kalau tidak, air akan menggenang dan membuat area jalan menjadi mudah rusak. Jalan yang ada di sini dibeton, kemudian area parkir menggunakan konblok ya. Kalau kita lihat nih, seperti ini. Mudah-mudahan ini pohon-pohon besar makin lama makin tumbuh dan akhirnya menjadi hijau, karena Jakarta belakangan, bukan Jakarta saja tapi Indonesia belakangan cukup panas, bahkan dunia, maka membutuhkan lebih banyak pepohonan. Nih seperti ini ya. Dan gedung yang depan sana itu adalah gedung, mungkin gedung kerja ya, kantoran nampaknya. Di pojokan itu adalah Skybridge atau jembatan udara yang menghubungkan ke stasiun LRT Jabodebek Halim dan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Bagian atas terdapat tulisan Halim KCC, stasiun KCC Halim. Nah, membahas tulisan tersebut ada salah satu usulan dari sahabat orang Indonesia untuk melengkapi ya Halim tersebut dengan nama lengkapnya, yaitu Halim Perdana Kusuma, karena adalah salah satu pahlawan dari Jawa Barat ya, yang mungkin perlu kita hormati dan hargai. Baik, kita akan naik lagi ke atas ya. Di sini kita juga dapat melihat lampu-lampu yang ada di bagian atas di peron dari kereta cepat Jakarta Bandung. Stasiunnya terdapat 6 jalur, lalu ada 3 peron, 2 peron pulau dan 1 peron sisi. Peron pulau itu ada 2 jalur di kiri kanannya. Kalau peron sisi hanya ada 1 jalur di bagian sisinya. Bagi masyarakat yang sudah merasakan uji coba kereta cepat Jakarta Bandung, ya memang waktu tempuh itu sangat cepat. Kemudian yang masih dibahas adalah feeder ya. Feeder untuk pada larang ke pusat kota mungkin sudah siap, sedangkan feeder yang dari Tegaluar menuju ke pusat kota Bandung ini kemarin sempat ada Damri, namun Damri tersebut sampai ke hanya kompleks Sumarekon yang ada di sekitar sana. Tapi paling tidak punya pilihan lah sampai ke ya kompleks Sumarekon, habis itu mungkin ke arah Soekarno-Hatta dan seterusnya. Baik, kita akan keluar ke menuju ke arah akses yang awal. Di sini tadi ada satu akses dari tol yang biasa dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan operasional awal, namun saat ini akan ditutup. Nantinya semua menggunakan akses tol yang baru yang sudah ada gate-nya dan sudah ada off dan on rem-nya. Terima kasih dukungan sahabat semua. Mudah-mudahan kita bisa beli tiketnya nih untuk uji coba.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.